sejahtera dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam undang-undang negara kita tentang hak asasi manusia, pasal 3 ayat 1 dikatakan, setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Hal ini artinya bahwa semenjak setiap orang mulai lahir sampai sudah tua, sekalipun mempunyai hak yang sama dalam bermasyarakat. Namun seringkali kita melihat adanya perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa dalam pelayanan. Orang dewasa sering mendapat pelayanan istimewa daripada pelayanan kepada anak-anak. Ini menyebabkan adanya diskriminasi kepada kelompok usia yang ada di tengah-tengah masyarakat di dunia ini. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di Injil Markus pasal 10 ayat 15. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena ada beberapa orang tua yang membawa anaknya untuk diberkati Tuhan Yesus. Tidak ada boleh yang menghalangi satu orang pun kanak-kanak yang datang ke hadapan Tuhan Yesus. Apakah dia datang sendiri atau dibawa oleh orang tuanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang seperti kanak-kanak itu yang mempunyai kerajaan surga. Artinya bukan watak kekanak-kanakan, tapi hati kanak-kanak yang polos itu merupakan perwujudan dari kerajaan surga. Sifat anak-anak tidak memiliki dendam, karena pada saat dia berantem dengan temannya, sebentar lagi dia berteman. Anak-anak tidak memilih temannya bermain, apakah berwarna putih atau hitam, kaya atau miskin, besar atau kecil. Berbeda dengan orang yang sudah dewasa, kadang dia memilih teman bermain dengan memilih status sosialnya. Tuhan Yesus hendak mengatakan orang yang hendak masuk dalam kerajaan Allah harus dapat sepolos sifat anak-anak yang tidak pendendam, murah mengampuni, saling mengasihi, saling memberi, tidak memiliki teman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah perlu belajar dari karakter yang baik dari kanak-kanak. Di mana saat ini kita telah dirasuki sifat individualis yang tidak lagi mempedulikan orang lain. Polusi udara, rambakan hutan, penggalian tambang, kebakaran hutan, pencemaran laut, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia demi kepentingan sesaat tanpa melihat untuk masa depan anak-anak yang lain kelak. Selama kita masih mementingkan diri kita sendiri, maka kita tidak dapat melihat kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera. Damai sejahtera ada di dalam hati kita bila kita dapat mengucap syukur atas pemberian Tuhan. Damai sejahtera ada dalam hati kita bila kita menerima apa adanya dalam hidup kita. Damai sejahtera itulah kewujudan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Seperti anak-anak yang damai hatinya, menerima apa adanya, demikian juga kita menerima pemberian Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.